Ya, saya sekarang sudah boleh rekam ya. Banyak juga informasi yang masuk dari pasil-pasil yang lain bahwa seakan-akan sudah habis masa premiumnya, premium keluarga, tapi alhamdulillah kita masih bisa ya. Cuma itu kendalanya. Juga nanti semoga juga lancar nanti ketika kita merekam, karena justru yang penting nanti itu merekamnya. Ya. Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain ya, sambil karena waktu sudah 1:59. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat bersua melalui dunia maya. Walaupun kita berada di tempat yang berjauhan, tapi serasa kita sangat dekat ya dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Salah satunya adalah menggunakan Meet. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita tetap sehat dalam menjalankan aktivitas kita, baik selaku hamba Allah dan juga selaku pendidik yang dimana tanggung jawab kita bagaimana mencerdaskan ya kehidupan bangsa. Salah satu atau agent of change ya, sebagai agen perubahan di bidang pendidikan, terutama di sekolah. Baik, tidak terasa kita sudah sampai modul 23, ruang kolaborasi 2, latihan coaching. Itu artinya 3 lagi modul yang akan kita hadapi, yang akan kita pelajari dalam waktu beberapa bulan ya, beberapa bulan ke depan. Semoga kita semua bisa melaluinya tanpa rintangan apapun. Kalau ada rintangan, masih bisa kita selesaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut ya, kita akan seperti biasa ini ada Bu Ratna ya masuk. Seperti biasa kita mengawali doa dulu ya. Kita mengawali doa agar semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang ingin membaca doa dulu, memimpin doa pada hari ini? Silakan. Pak Alim, silakan Pak Alim. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Sebelum itu izinkan saya memimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kami berkah dan ridha-Mu hari ini. Izinkanlah kami melaksanakan tugas ruang kolaborasi 2 dengan lancar dan tanpa hambatan. Izinkanlah kami dan berikanlah kami berkah-Mu ketika kami melaksanakan rekaman dan tidak ada hambatan sedikit pun, ya Allah. Dan semoga apa yang menjadi kegiatan kami hari ini dapat bermanfaat baik bagi diri kami, lebih-lebih kepada peserta didik kami dan lingkungan sekolah kami, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Alim telah mengajak kita tadi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada datang saya ucapkan pada Pak Mahmud ya, dengan yang baru datang tadi, yang baru bergabung ya. Ratna ya kalau tidak salah. Rosmina juga. Oke. Selanjutnya, mumpung masih segar-segar ya, saya mau ambil dulu gambarnya ya. Nanti kita bandingkan mana yang segar antara yang pertama dengan ya. Oke, kita ambil gambar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya seperti biasa, kalau sudah doa kita ice breaking dulu. Siapa yang mau membagi ice breaking-nya pada hari ini? Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Membagi ice breaking-nya Pak Ahmad, jangan sulit-sulit ya Pak Ahmad. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak pengajar praktek dengan teman-teman CGP yang luar biasa. Saya sebenarnya bersyukur Pak bisa menyenangkan teman-teman hari ini. Saya melihat wajah-wajah mereka sangat senang ketika saya mengangkat tangan. Iya. Saya seperti Baru seorang angkat penyelamat Pak. Ya. Betul. Jadi begini Pak, saya mohon maaf, saya terus terang agak penasaran dengan ice breaking-nya Bu Hikmah kemarin. Saya kan sempat wapri beliau. Kan Bu Hikmah kemarin Pak ice breaking, beliau itu kan terkesan siap, sementara kami tiba-tiba diminta untuk memikirkan hal. Ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Oh gitu ya. Jadi saya semalam berpikir kira-kira apa yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan ice breaking-nya Bu Hikmah. Ya silakan. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya berikan gambaran sedikit tentang kehidupan saya. Saya ini tinggal di daerah perusahaan di PT Pasangkayu. Di perusahaan itu kan ada banyak aturan, salah satu aturan yang ketat yang mereka terapkan adalah kami dilarang untuk memelihara salah satu jenis hewan. Jadi ada jenis hewan yang kita dilarang untuk memelihara itu di perusahaan. Jadi saya akan menyampaikan 3 contoh hewan, salah satunya kami dilarang memelihara itu. Ya. Jadi saya mohon teman-teman mudah-mudahan yang paling benar ya, bukan hoax-nya ya. Bukan hoax-nya yang disebut ya. Bukan hoax-nya yang dilarangnya kan? Yang dilarang. Mudah-mudahan ini ice breaking atau soal saya tidak tahu. Ya. Jadi ada 3 jenis hewan. Yang pertama adalah anjing, yang kedua kucing, dan yang ketiga ayam. Ya. Anjing, kucing, ayam. Jadi mungkin ada yang bisa menebak. Oh, Bu Herlina. Ada khawatir pas saya kalau Bu Herlina karena tetangga kampung saya ini. Anjing. Berarti dia tahu itu. Jangan ada yang lain dulu. Jangan dulu Bu Herlina ya. Saya main dari Polman dulu. Kalau bisa dari Polman, baru yang Pasangkayu. Oh ya, Polman dulu ya. Ya, Polman dulu. Kira-kira hewan apa yang tidak boleh dipelihara di tempat saya? Silakan. Itu ada BK itu. Sudah. BK Pasangkayu, Pak Alim juga Pasangkayu. Oh iya, Pasangkayu juga. Bahaya ini. Saya Bu Muntakiana. Ya, silakan.
Saya coba menjawab Pak Ahmad, mungkin ayam. Ayam. Iya. Ternyata betul. Iya. Nggak tahu alasannya apa ini. Iya. Padahal saya mau Ayam. jawab kucing tadi. Alasannya Bu Menurut Muntakiana. saya ayam itu hewan yang suka habis sembarangan ya, dia jorok itu dia kalau masuk ke ruangan. Daerah perusahaan kan betul. harus Jadi, bersih. Mungkin itu salah satu Iya, jadi kami alasannya. iya. Iya. Betul Bu Muntakiana, karena kami di perusahaan Bu, Iya. kan rumahnya berdekatan, tidak ada pagarnya kan, rumah perusahaan. iya. Jadi betul-betul kami dilarang memelihara unggas, Pak. Iya. Oh. Jadi Bu Herlina sangat paham. Iya. Iya. Jadi mungkin itu breaking dari saya. Yang penting kita senang-senang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Iya. Saya pun ingin menjawab ayam karena itu yang dianggap paling sebenarnya ya. Artinya apa yang kita pikirkan selama ini ya sulit-sulit, ternyata yang mudah jawabannya. Mudah jawabannya. Lah yang mudah, ayam saja ya. Oke. Makasih Pak ya. Kita plus ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpan ice breakingnya untuk. Oh, kemarin kita hanya 1 kali ice breaking, padahal janji saya mau 2 kali. Ya. Oke, karena waktunya kemarin itu lama. Kalau ini insya Allah waktunya tidak akan lama ini. Kita efektifkan ya. Saya kira kita sudah berdamai ya dengan diri kita sendiri pada hari ini ya. Kita sudah melakukan ice breaking. Saya biasa kalau mau pergi sekolah, kalau ada masalah di rumah, saya berdoa mudah-mudahan ada nanti teman di jalanan menyapa saya, sehingga bisa senyum dulu baru sampai di kantor. Supaya hati gembira ya Pak. Ya. Supaya hati gembira. Ya, mungkin ada yang sama dengan saya. Dengan tadi berpapasan dengan salah satu teman, mengucapkan salam, atau menyapa, biasa itu apa yang tadi terbawa dari rumah itu hilang, berubah menjadi ceria. Oke. Seperti itu ya. Baik. Saya akan membuka PPT yang saya siapkan. Maaf saya agak terlambat tadi karena tadi sudah di restart, jadi PPT-nya kembali ya. Tadi sudah disediakan. Dan kesalahan lagi. Ulang. Set. Oke. Baik Bu, kita lihat ya. Saya perbesar dulu. Ini rupanya ada yang mau dihilangkan. Close dulu. Baik. Sekarang kita akan sedang berada di ruang kolaborasi. Modul 23, coaching untuk supervisi akademik, sesi 2, praktek 2 JP 45 menit. Pendidikan guru penggerak angkatan 11. Pakai modul praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran ini adalah ruang kolaborasi 2, jumlah jam pelajaran 2 JP, 1 JP 45 menit, jadi jumlah 90 menit. Fasilitator saya sendiri, Syarifuddin. Kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran,
berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru, dan rekan sejawat. Kemudian capaian umum, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kedua, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus yang akan dicapai pada modul ini, satu, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, training, bahkan consulting. Ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang 9, 8, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 9, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian 12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Kemudian agenda sesi pada ruang kolaborasi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran yang telah lalu, kemudian ketiga aktivitas sesi ruang kolaborasi, yaitu praktek coaching, kemudian yang keempat review aktivitas pembelajaran, yang kelima penutup. Baik, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Skenario pembelajaran terdiri dari 3, pembukaan, diskusi kelompok, penutup. Pembukaan terdiri dari penyambutan 3 menit, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit. Diskusi kelompok merupakan kegiatan inti praktek coaching 30 menit, pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit, penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit. Penutup, penguatan praktek coaching 10 menit, mengingatkan terhadap belajar selanjutnya 4 menit, penutupan dan foto bersama 3 menit. Kesepakatan belajar. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. 5, berpartisipasi penuh. Dan terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sahkan kesepakatan belajar kita hari ini. Sah, Pak. Sah, Pak. Kasih. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita ingin melakukan sedikit refleksi pembelajaran ya. Pembelajaran yang kita pelajari, yang kita telah pelajari dan yang akan kita pelajari pada hari ini.
Baik, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan pemantiknya saja bahwa apa yang kita ketahui tentang coaching dan media peningkatan diri lainnya, pengembangan diri lainnya. Silakan mungkin bisa menyebutkan coaching, kemudian yang lain bisa membedakan dengan yang lainnya. Silakan. Oke, saya masuk dulu. Oke, silakan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab. Kalau coaching, menurut saya dia itu proses kolaborasi. Dia berfokus pada solusi dan dia berorientasi pada peningkatan diri atau pembelajaran kepada yang di coaching. Kalau dibandingkan dengan mentoring itu dia pemindahan pengetahuan dari si mentor ke mentee, dia tidak ada sama sekali pengetahuan. Sedangkan perbedaannya dengan coaching ini sebenarnya orang yang di coaching ini sudah mengetahui, cuma dia hanya ingin digali potensinya dari si dengan praktek coaching itu. Itu Pak. Oke, coaching dengan mentoring ya. Oke, aplaus ya untuk rekan kita. Ada yang ingin menjelaskan yang lain selain mentoring? Walaupun hari ini sebenarnya bukan kegiatan inti kita, hanya sekedar mereview saja ya. Silakan. Iya, Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud. Bisa menjelaskan yang lain, silakan Pak Mahmud. Suaranya Pak Mahmud. Oke, tes. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Fasilitator dan pengajar praktik yang hadir pada hari ini. Coaching itu bertindak sebagai fasilitator sebenarnya, membantu coach untuk meningkatkan kesadaran diri, seperti memahami kekuatan, ya kelemahan dan potensi mereka. Kemudian yang kedua menemukan tujuan atau mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai. Kemudian yang ketiga, mendorong refleksi. Itu membantu mereka merenungkan pengalaman dan pembelajaran yang sudah mereka lalui. Yang keempat itu membuat rencana aksi. Jadi membantu mereka menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan mereka. Seperti itu. Misalnya seorang coaching sepak bola ya, mereka itu menentukan arah dan tujuan dari pelatihan itu, seperti itu contohnya Pak. Saya kira itu saja dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pelatih sepak bola itu selalu melihat potensi pemainnya. Melihat potensi pemain ini sebaiknya seperti ini. Artinya potensi-potensi yang dilihat itu berdasarkan dari pemain itu sendiri, sehingga bisa ditempatkan seperti ini. Oke, saya kira itu sangat ada hubungannya ya dengan apa yang kita sudah pelajari dan juga akan kita praktekkan pada hari ini. Saya kira 2 orang sudah cukup untuk menyampaikan reviewnya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita ke aktivitas kita pada hari ini, ya, instruksi. Ya. Yang pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta, seperti kemarin. Tirta masih ingat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau dihubungkan dengan grow, G-R-O-E, goal, realita, atau reality, kemudian option, ya option, kemudian W adalah what next, ya what next atau will ya akan datang ya, akan kita lakukan. Jadi sama dengan tadi itu tanggung jawab ya. Oke. Kemudian yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Kelompok kita sudah jelas ya. Kemudian 3, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ingat ya, nanti
Rekamannya itu 2 kali ya. 1 kali bertindak sebagai coach, sekali bertindak sebagai coaching. Keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi. Boleh mengambil yang kemarin lagi, boleh juga mengulang ya. Boleh juga hal lain ya. Maksudnya tidak seperti yang kemarin, bisa silakan. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Nah, berarti kalau kita nanti berdua itu berarti hanya memakai waktu kurang lebih 30 menit. Tapi tentu ada hal-hal lain ya. Waktu yang kita gunakan di luar dari 15 menit tadi ini. Nah, seperti kesepakatan kemarin kita merekam 2 kali ya. 15. Kemudian yang keenam, praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Dan nanti bornya lancar. 7, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Jadi kalau saya nanti maunya, karena kita hanya bisa 1 kali bikin room, tetapi rekamannya yang dihentikan, baru dilanjutkan lagi rekamannya. Seperti itu. Jadi tetap masih ruangan yang sama. Dan co-hostnya bisa 1 orang, nggak usah ganti-ganti. Ya. Kalau sudah lancar, ya apain ya itu 1 kali saja, 1 saja yang sebagai co-host, kan tidak juga mempengaruhi, tidak mempengaruhi waktu kita. Kita bisa berpraktik dan juga bisa sekaligus. Kemudian ada 8, hasil rekaman diunggah di LMS. Ya. 23A 53, unggah tugas ruang kolaborasi modul 2. Saya kira rupanya ini tadi saya sudah klik link di sini, mungkin tidak aku save ya. Tidak aku save. Berarti saya harus buka lagi nih. Jadi sama dengan kemarin ya, ini refleksinya. Tuliskan hasil refleksi. Yang jelas tuliskan, tapi ada yang lebih penting dari ini. Selain ini adalah itu tadi adalah rekaman. Ya. Rekaman. Kalau ini refleksi ini bisa nanti bisa disampaikan lagi nanti. Ketika masih ada waktu, kita akan nanti melakukan refleksi diri lagi di akhir. Ya. Kemudian ini yang ini. Nah, kalau ingin nilainya bagus, ini rubriknya. Jangan terlalu banyak, jangan melakukan judgment ya. Bebas dari judgment, asumsi, jangan itu. Kemudian pertanyaan bobotnya itu harus selalu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti kalau mau nilainya bagus, ada pemberdayaan coach, yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta. Nah, kemudian dikumpulkan ya sebelum saat diodet. Kalau sudah diodet ya pasti nilainya kurang. Oke, ada pertanyaan? Apa Ibu semua sekalian ya? Jadi nanti kita tetap akan membagi lagi ke dalam 5 kelompok. Oke, saya stop dulu. Perintahnya bisa dipoto perintahnya. Saya kira sama dengan kemarin. Kuncinya adalah kita harus melakukan perekaman. Silakan. Perekaman dan tulis refleksi. Silakan Bapak Ibu foto ini. Kemudian saya stop dulu. Stop dulu. Oke. Baik. Jadi nanti untuk ruangan pertama ini adalah miliknya kelompok 5 ya. Miliknya kelompok 5. Oke. Saya mau copy ini link yang pernah saya buat. Kita sabar sebentar.
Ya, jangan ada yang salah masuk lagi ya, harus sesuaikan nama kelompok kita yang sudah pernah kita sepakati, kecuali kelompok 5 tetap di ruangan ini. Oke, silakan masuk Bapak Ibu ya. Saya akan menunggu di sana. Ini menjadi masalah kalau tidak mau masuk. Itu yang saya lihat, itu kelemahannya itu tidak gampang untuk membuka banyak link. Seperti ini. Benar, terputar saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah 5 semua. Jadi nanti itu kita hanya sampai 15.30. 15.30 semuanya. Waktu berakhir. Terus terang banyak yang masih berputar. Ini yang saya bingung ini. 1 kan sudah, 5 kan sudah jelas aman. Tuh. Ini yang saya bingung ya, kalau berputar-putar saja begini, bagaimana nanti kalau nanti ada yang susah terbuka, seperti kemarin ya, seperti Ibu Eka ya kemarin. Iya. Saya juga paling masih berputar. Ibu Eka kemarin kan bikin sendiri. Iya Pak, kemarin bikin link sendiri Pak. Iya.
Jadi nanti itu kalau tidak ada yang mau ini yang susah terbuka, lebih bagus bikin meet saja. Baru kita rekam sampai kita kasih waktu nanti, misalnya ini kan jam 2.35. Oh, ini kurang lebih 1 jam. 1 jam lagi. Ya, kurang lagi 1 jam 45 menit lagi. Berapa ya? Ya, 1 jam lagi. Ya, 60 menit. Bisa kita mulai sekarang sampai jam 15 nanti. Ya. Ya 15 bisa 15 lewat 10 menit. 15 lewat 10 menit bisa kita kembali ke sini. Kembali ke room utama pukul 15.40 menit. Oh, tidak ada nih yang berhasil ya, karena berputar-putar semua. Oke, saya tanya, adakah yang berhasil masuk? Tidak ada ya? Tidak ada Pak, saya juga masih berputar. Ada tadi saya izinkan satu, Pak Alim kayaknya kuizinkan. Iya Pak, Tapi tapi masih berputar memang, di sini. iya, Masih berputar, Pak. iya. Jadi itu memang ini menjadi masalah. Padahal yang lalu-lalu kan bagus. Kita bagi 5 juga tetap bisa muncul. Selalu ditunggu white saja nih, white. Suruh white. Tidak meresponsif. Kelompok 4.
Ini siapa yang sudah punya Meet sendiri? Meet sendiri? Buat Mekia. Silakan. Ya, Ibu Eka, apa yang mau disampaikan, Bu? Iya Pak, tadi saya sudah berhasil buat link Pak, jadi mungkin Ya, kami silakan. di link saja Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya, oke, makasih. Tapi Eka. setelah sudah saya kirim ke WA Pak. Kelompok berapa, Bu Eka? Kelompok 3 Pak. Oke, saya hapus kelompok 3 sini ya. Atau enggak usah saya buka. Ya. Oke. Silakan. Kan terus. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak. Iya. Kami juga coba bikin link. Iya, silakan. Supaya gampang juga kita merekam toh. Iya, kelompok. Cuma itu perhatikan apa bisa merekam atau tidak ya. Ada itu segitiga titik link ada segitiga. Jadi ya. Iya. Jadi keluar kami dalam room ini, Pak. Iya, bisa, yang penting nanti kan kita masuk lagi. Iya. Iya. Boleh tidak keluar ya, penting jangan apa ya. Suaranya ini kan saya bisa matikan di sini. Cuma biasa terganggu kalau terganggu Iya. memang kalau ya bagusnya keluar. Bagusnya keluar kalau bisa jadi nanti masuk kembali. Ya. Begini saya tanya dulu Pak Ahmad punya sendiri kah? Atau mau di sini? Pak Ahmad mau di sini atau mau bikin sendiri Pak Ahmad? Kalau bisa di sini saja Pak, di room 5. Ya? Oh iya iya. Ya. Iya oke, silakan. Jadi otomatis nanti perekamannya itu yang saya butuhkan ya, yang di ruangan ini toh. Untuk saya butuhkan. Kalau yang lain, maksudnya untuk kita sendiri itu ya, yang akan nanti di LMS, ya. Tapi rencana kami juga tetap rekam layar di sini, iya, meskipun pakai room ini. Iya, rekam layar kan? Oke, silakan. Mana? Kenapa tidak ada? Tidak ada gambar tak? Oh ada nih, ada. Iya. Iya. Keluar itu Berlina, mengganggu. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu masuk dulu. Ya, Iya. kenapa enggak bisa? Mana bercanda. Paling bikin saya. Tunggu dulu Pak, coba tahu tidak bisa kembali ke lagi. Iya betul. Pak. Tidak bisa connect saya di Chromebook. Sudah. Pak. Atau bagaimana kalau Pak Ahmad nggak usah keluar di sini tapi bikin yang lain. Bisa nggak Pak Ahmad? Dengan siapa? Pak Mahmudi? Loh? Saya dengan Pak Alim, Pak. Oh, ya, Pak. Kalau Pak Ahmad saya dengan Pak Ibu Hikmah ya? Bu Hikmah, Ibu Hikmah. Begini. Mumpung masih ada Ki di sini. Bisa nggak bikin sendiri Pak Ahmad? Sudah berjalan Pak Ahmad atau belum? Belum ya? Belum Pak, belum. Begini, kalau Pak Ahmad buat, jadi tidak usah keluar di sini, tidak usah. Supaya tetap kita pakai nih room, toh? Tidak usah keluar dari room besar. Kalau kita punya sendiri, silakan. Gitu. Jadi kita tetap menempatkan nih room, ya. Wah, datang Pak Pandi ya. Pak, kalau ya. Buat terganggu ini kalau enggak keluar dari room, Pak. Anda kalau kita punya sendiri, enggak apa-apa terganggu ini karena kan tidak ada yang pakai. Oh, kecuali ya.
Kan tidak ada yang pakai toh kecuali saya, karena nanti rekamanku kan juga mau disetor juga. Nah, silakan. Kan kita tutup saja di situ, tutup tutup mic-nya. Kalau saya tutup yang Ya, mic yang main room-nya kita nonaktifkan mic-nya. Hah? Ya, silakan kita aktif Oh, di room tak sendiri. oh iya Pak, iya di sini ditutup.
Cek. Bu Herlina bisa merekam di meeting tak? Halo, ada yang tidak bisa merekam ya? Iya Pak, saya ini coba bikin meeting dengan Pak Mahmud. Mungkin karena di Iya, recording artinya not available. karena bukan premium di. Sepertinya Pak. Coba kita pakai kalau kita punya akun premium, kalau belajar ID kita pakai bisa kah? Ini sementara saya pakai belajar ID Pak. Oh, memang sudah Tapi iya, betul. Tabe Pak. Ada yang bisa kah? Atau semuanya tidak bisa? Pak, Ya. Pak, Ya, Pak. Bu Erlina. Siapa? Saya Pak, Ibu Herlina. Silakan. Eh, Silakan Bu Erlina. Kelompok 2 Pak, saya bisa merekam cuman yang satu gambarnya kecil, yang satu besar. Iya memang, kan memang begitu. Artinya tinggal setelan kalau itu. Sudah saya cari tapi enggak. Oh iya. Kasih dekat muka kata Berlina. Sudah tapi Bisa ya bisa dianu kan ini kan layarnya komputer besar jadi ada satu sebagai diatur apa namanya di setting ya titik tiganya kita cari ya, baru itu. layar. Tapi Pak Dokter, Iya. Pak boleh saya bertanya? Bisa kami keluar dari room ini Pak karena tadi kami mencoba untuk ini coaching tiba-tiba suaranya paling kedengaran jadi kacau. Iya. Oh iya. Boleh Pak ya kami keluar dulu dari roomnya. Bisa juga. Silakan kalau begitu. Mohon maaf Pak Lim. Iya. Ya karena memang kita pakai ini dan memang bagusnya tidak terpakai. Silakan. Ibu Herlina pakai akun belajar Ki? Akun biasa saya Pak. Oh, akun biasa. Oh. Iya betul pakai akun biasa. Saya coba dulu pakai akun biasa Bu. Iya. Saya coba dulu Pak. Iya. Cuman saya nih tampilan layarnya tidak 2 besar atau karena Anda set lagi di titik 3 baru layar ubah tata letak layar begitu. Iya Pak, nanti saya coba dulu. Pasti ada di situ tuh ubah tata letak layar. Dan di situ banyak penampilan layar. Ada bersusun, otomatis.
Apalagi ya. Telah meninggal dunia Bapak Muhammad Wijayanto SPD MT 4 Juni. Allahumma billah wa taluk manado tiga harga sari pertama. Webinar coaching klinik sukses Jambor gitu kayak terus ini guru penggerak penting penulisan di daerah sumber pengadaan
Ibu Eka sudah ya? Bu Eka sudah. Sudah merekam Ya Ibu Eka? Pak, sudah Pak. Iya sudah Pak. Suaranya Ibu Eka. Iya Pak, sudah Pak. Halo Bu Eka. Ya, halo. Suaranya. Oh. Halo, halo. 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 Ya Pak. Kenapa enggak keluar ya? Tunggu dulu. Mungkin settingnya di sini. Halo. Halo. Ya Pak, halo. Belum terdengar ya? Halo. Halo Terdengar Pak. Pak. Iya, Suara Bapak terdengar. Baru. Ya saya tadi yang tidak mendengar. Di sini perlu disetting yang berbentuk corong ya, berbentuk corong yang ada di saya, di corong besar itu. Berapa kali saya klik, padahal tidak berwarna merah juga atau pindahan. Mungkin artinya belum pas. Ya. Sekarang sudah. Rupanya ada yang baru sukses merekam dengan linknya. Maksudnya ada yang baru mau. Bisa nanti ini kalau ada yang belum selesai, bisa di luar jam rukul ini, bisa gitu. Bisa nanti seperti itu ya. Kalau Pak Ahmad sudah berhasil Pak Ahmad. Ya Pak. Oh iya. Berarti Pak Halim tadi kayaknya baru berhasil. Baru artinya lanjut. Oke, sambil kita apa namanya itu? Nggak perlu kita tunggu semua teman ya. Siapa yang mau bercerita tentang apa yang terjadi tadi ya di ruangnya? Bisa dari Ibu. Ini Pak Ahmad. Oke, silakan Pak Ahmad. Silakan ceritakan ya. Bagaimana tadi? Apa yang terjadi tadi di ruangan sendiri ya? Di ruang kelompoknya sendiri. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak Dokter. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, saya sangat senang bisa diberikan kesempatan untuk melakukan coaching dengan Bu Hikmah. Cuma saya tadi merasa ini Pak, ini kan kami diberikan waktu 15 menit untuk satu permasalahan. Ya. Jadi kemarin pada saat kami latihan, kami cuma menyampaikan saja persoalan dan di coaching oleh teman. Jadi ketika kita diberikan waktu 15 menit, kita harus menyesuaikan bahwa persoalan ini harus selesai selama 15 menit. Itu yang saya rasakan tadi dengan Ibu Hikmah. Karena kami menganggap bahwa kita melakukan percakapan ini selama 15 menit. Kemudian kalau kegundahan saya seperti itu tadi Pak. Kemudian yang kedua kami merasa bahwa tidak boleh melakukan kesalahan apalagi direkam. Jadi betul. Akan sudah tidak ada waktu. Ini saja tadi Pak, terus terang saya baru selesai coaching dengan Bu Hikmah, tiba-tiba pas saya matikan Bu Hikmah langsung bilang, sudah dipanggil kita masuk di rukol sama Pak Fasil. Oh iya, sudah selesai. Seperti itu. Tapi di akhir ya, hasilnya di akhir sampai Iya, seperti itu. Saya kira memang seperti itu kalau kita melakukan coaching tidak mungkin hanya waktu segitu ya. Iya, Pak. Tidak mungkin dalam waktu 15 menit itu masalah bisa langsung selesai. Ya. Bisa langsung selesai. Jadi, iya, tidak mungkin. Ya mungkin kalau misalnya sama dengan kemarin, kita masih sama dengan yang kemarin ya. Kita pakai kalau tadi. Kami Pak masih sama Pak, iya. Oh, masih sama, berarti bisa lebih lancar ya dibandingkan yang kemarin ya, karena mungkin ada perbaikan begitu. Saya sih ada perbaikan. Oke, kita aplaus untuk Pak Ahmad ya. Siapa lagi yang ingin berkomen tentang
apa yang terjadi, mungkin ada peningkatan atau masih menggunakan masalah yang sama, ya silakan bercerita apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang sudah bagus, ya silakan ungkapkan di sini, silakan, masih ada waktu. Tidak banyak waktu ya tersedia ini, tidak banyak waktu, bahkan waktu kita itu sudah sudah berakhir sebenarnya. Tapi kita alur pembelajaran kita masih harus ada semacam review dulu sedikit. Silakan yang lain. Ibu Eka atau Ibu Ratna ya, silakan. Ada yang mau diungkap? Ibu Ratna, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak. Yang kami hormati Bapak Fasilitator, Bapak pengajar praktik dan rekan-rekan calon guru penggerak. Kalau pengalaman kami tadi di ruang sebelah, ya lumayan lebih luar biasa daripada kemarin ya Pak ya, karena kemarin kan kami hari ini masih melakukan latihan yang sama dengan yang kemarin. Iya. Ada sudah lumayan meningkat ketimbang yang kemarin. Cuman yang namanya Pak ya, kalau ini yang memang aja maksudnya di setting, pasti ada kayak groginya. Ya, Entah dari mana itu ketika sudah merekam layar, Ibu Eka tadi sudah mulai merekam layar, sudah mulai terasa groginya Pak. Iya betul. Tapi menurut saya mungkin ini akan sangat berbeda jika ini real. Setting seperti tadi ini dan tidak dilakukan perekaman dengan batas-batas waktu tertentu bahwa sekian menit saja, mungkin akan lebih, tentu tidak akan sama kejadiannya seperti itu, akan lebih rileks. Dan ya alhamdulillah kami selesai 2 sesi. Pertama tadi saya yang sebagai coach, kemudian selanjutnya Ibu Eka yang sebagai coach. Jadi rekamannya 2 ya? 2. Iya. Rekamannya kami Pak, satu kali. kami tadi menyepakati dengan Ibu Eka melanjutkan saja nanti di nanti diedit. Nanti sebenarnya saja karena kan ini tadi kekhawatiran Pak, jangan sampai kan mendownloadnya kadang lama. Nah, benar yang kami khawatirkan bahwa tadi ini di sesi pas selesai tadi ini Ibu Eka mendownload hasil rekaman dan entah bagaimana hasil akhirnya karena hilang katanya tadi ini, sementara proses tiba-tiba ini. Tapi mungkin saya pantau dari sini kayaknya Ibu Eka masih sementara serius mencari-cari di mana tadi ini, mungkin masih dalam proses pendownloadan kami Pak. Iya. Seperti itu pengalaman kami dalam. Biasa tepuk tangan untuk Bu Ratnawati ya. Yang semakin hari semakin lancar ya. Iya, Pak. Dan insya Allah kalau nanti kenyataannya betul itu, pasti kita tidak canggung lagi. Iya, karena sudah berulang-ulang kita lewati bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot, alurnya dan sebagainya. Dari Pak Mahmud mungkin, Ibu Eka nanti belakang Ibu Eka. Pak Mahmud dulu, silakan. Suara Pak Mahmud, suaranya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan ini diberikan. Yang saya hormati Bapak Fasilitator dan pengajar praktik dan teman-teman guru hebat. Sebenarnya kami ini sebenarnya tinggal mengulang apa yang kami latih kemarin. Cuma yang menjadi masalah di sini persoalan perekaman, Pak. Iya. Sampai di akhir sesi tadi sudah jalan, baru sesi pertama itu suara tidak terdengar. Jadi ya masalahnya di situ. Kemudian masalah kedua, masalah kedua itu mungkin Pak. Dalam membuat sebuah percakapan begitu kita harus membuat teks tertentu Pak. Harus ada naskah yang dibuat. Apa yang kalau menurut saya seperti itu, seperti pemeran film begitu Pak. Naskahnya harus dihafal dulu kita sebagai coaching dan sebagai coaching supaya proses perekaman bisa sukses. Kemudian yang ketiga itu seperti yang dibicarakan dengan Ibu Eka dan Ibu Ratna, masalah pendownloadan ketika selesai di dalam pembuatan video. Mungkin seperti itu saja Pak. Kendala tapi yang pertama itu adalah masalah itu tadi. Kami mau utak-atik laptop dengan HP untuk melakukan perekaman yang untuk melatih lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Seperti itu saja. Assalamualaikum. Iya, salam. Oke, sarannya Pak Mu supaya ada
skenario, tapi bagus juga sarannya. Cuma masalahnya sebenarnya itu yang perlu punya persiapan banyak itu adalah orang yang mau mengcoach atau sebagai coach. Karena orang yang di coach itu tidak ada skenarionya. Orang yang mau di coach itu tidak perlu ahli dan tidak perlu memiliki skenario sebenarnya. Tapi mungkin dalam rangka supaya bagus dilihat videonya, ya, mungkin begitu maksudnya Pak Mamu, supaya orang lain juga bisa paham. Tapi sebenarnya spontanitas juga itu tidak ada masalah. Spontanitas di sinilah diperlukan sebenarnya. Yang penting bahwa diketahui persoalannya, ya, persoalannya. Oke, saya kira Ibu Eka dulu sebelum Bu Erlina, silakan Bu Eka. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sedikit menyambung tadi Pak permasalahan kami mengenai rekaman Pak. Jadi setelah coaching tadi ini selesai, bukannya saya lega Pak, tetapi jadi beban pikiran karena hasil rekaman saya itu tadi saya cari tapi sampai saat ini belum saya temukan bagaimana itu Pak. Kita pakai apa merekamnya? Pakai apa merekamnya? Saya tadi pakai aplikasi yang saya download Pak untuk merekam memang hasil Gmeet. Jadi saya mau bertanya ini Pak, apakah bukan yang fasilitas yang ada di Gmeet itu yang segitiga itu, yang tersedia di bawah itu? Tidak, saya dapat yang di situ Pak. Jadi saya pakai aplikasi tadi. Jadi makanya ini jadi beban pikiran sampai saat ini Pak. Cari nanti di penyimpanan penyimpanan yang sesuai dengan aplikasi kita yang kita. Kalau tapi biasa ini di fasilitas Gmeet ini yang memang premium bisa merekam. Ya segitiga di bawah itu. Kalau di tampilannya Nukupan enggak bisa, jadi makanya saya cari alternatif lain. Bisa juga itu. Sebenarnya ada yang paling gampang itu. Iya. Windows G. Tindis itu yang Windows. Iya. Yang komputer itu. Iya Pak. Baru G bersamaan. Rekam itu. Oh iya Pak. Nah itu artinya itu apa saja yang ada di layar, asal kita mau merekam, yang terjadi di layar itulah yang terjadi apabila kita tindis itu Windows G. Oh, Windows. Coba nanti kita. Iya. Misalnya ada YouTube kita tonton, kita mau ambil sebagian, tinggal menindis Windows G itu, rekam ulang. Maksudnya kita bisa potong-potong apa yang ada. Tapi kalau yang saya pakai ini, maksudnya ini kan memang difasilitasi. Iya Pak. Oleh Google. Yang premium itu ada itu segitiga, yang di bawah toh. Iya Pak. Ada segitiga itu. Dekatnya kunci, gembok. Iya, jadi gembok sebelah kanan, terus ada segitiga, ada kotak bundar-bundar. 3 gambar toh sebelahnya di situ, itu ada rekaman di situ muncul. Ya. Tapi kalau tidak, ini yang paling praktis tadi ini menggunakan Windows G. Ya toh? Oke. Windows G. Pak. Coba nanti makasih, itu. Pak. Iya, Kalau Pak. meski ada nanti yang mau menyempurnakan, silakan lakukan kembali ya. Yang menggunakan itu. Oke, ada lagi, ada tadi siapa tadi setelah Ibu Eka masih ada kan? Ibu Erlina, silakan Ibu Erlina. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bapak fasilitator yang kami hormati dan pengajar praktik yang kami hormati serta rekan-rekan CGP. Jadi hasil coaching kami tadi, coach dan coach ini, hampir sama masalahnya dan Wika merasa cemas karena kalau untuk percakapan bagus, cuman pas mereka tadi itu tapi pada saat melakukan berkotek-kotek, berkokok, jadi rekamannya ribut Pak. Nah, kemudian Pak, pada saat kan kami 2 kali Pak bertindak sebagai coach, yang kedua jaringan putus. Oh.
Jadi ini ya risau. Berarti diulang, ya. Ya, jadi ya kalau diberikan kesempatan mengulang kembali, berarti kami mengulang lagi Pak supaya untuk perbaikan. Tidak apa-apa, perbaiki ulang. Ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau rekamannya sudah ini yang saya pakai juga aplikasi Pak, tapi dia bagus. Downloadannya ada. Bandicam ya, bukan? Bukan. Kan ada Bandicam. Scan aplikasi yang lain. Iya, saya kira banyak pengalaman. Kalau guru penggerak itu banyak pengalamannya. Banyak senjatanya. Baru dipelajari juga Pak. Baru dipelajari juga Pak. Ya, itulah guru penggerak, banyak senjata yang bisa dia pakai. Ya. Jadi itu Pak, mungkin kami akan mengulang lagi. Iya. Ya. Jadi bisa juga, ya, bisa juga Anda sedang duduk seperti saya ini, berhadapan dengan teman pasangan kita, ada yang syuting kita. Jadi jadi ada yang syuting kita untuk melakukan itu. Jadi salah satu di situ di syuting langsung berhadapan dengan teman yang ada di layar, toh bisa juga kan? Ya. Pada hakikatnya, yang penting ada buktinya bahwa kita betul-betul melakukan percakapan coaching. Jadi bisa, jadi sambil duduk begini di depan komputer, minta tolong ada yang merekam, maksudnya ada yang memvideo toh, ada yang memvideo kan? Berarti kan nanti ada hasilnya rekaman kita, rekaman video. Ya sedang berbincang-bincang dengan lawan kita yang ada di layar seperti itu. Oke, makasih. Oh, Ibu Ratna masih mau berbicara ya? Silakan. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini ada juga saya mau tanya Pak. Ini kan kalau saya kebetulan pakai Chromebook ya Pak. Jadi kalau di saya Pak itu ada kayak semacam semi manual ya kayaknya. Saya tekan Ctrl Shift, kemudian saya tekan icon video yang di sebelah atas sekali itu merekam Pak, bagus hasilnya. Cuman sebelahnya Pak dia 3 layar. Jadi kan saya cuman berdua dengan Ibu Eka. Jadi kalau saya gunakan itu Pak, kosong layar tengah. Yang terisi pinggir saya atau Ibu Eka, pinggir juga yang intinya pinggir kiri kanan itu yang terisi. Layar jadi terbagi 3 itu layarnya Pak, hasil dari rekaman saya. Terbagi 3. Hanya itu kosong. Jangan sampai setting layarnya yang mau diperbaiki. Setting layarnya, Ji. Oh, setting layarnya di. Setting layarnya, mic-nya. Iya. Cara lain lagi. Iya. Saya tahu gitu. Ya. Ada lagi cara lain saya lakukan. Saya rekam layar di HP ini, tapi otomatis kan akan menggunakan pengeditan nanti. Ya. Yang rekam layar di HP Pak. Iya. Akan itu 2 layar tampil. Namun kadang-kadang ada kayak bunyi menciut. Oh iya, terganggu. Mungkin mic itu bisa memang menerima eksternal. Ya, artinya mic-nya dalam keadaan menerima eksternal begitu, jadi dia bisa memasukkan suara dari luar. Bisa juga begitu. Kan begini, kalau kita tadi menggunakan itu Windows G, misalnya kita belum ada salam di situ, belum ada kata-kata salam ya. Iya Pak. Kita bisa memasukkan salam dengan cara membuka di situ, membuka mic luarnya, eksternalnya. Misalnya belum ada Assalamualaikum, kita bisa isi Assalamualaikum di depan, karena kita memoto misalnya tidak punya salam, tidak punya pendahuluan. Bisa kita tambah di depannya dengan cara membuka itu, jadi pakai cutnya, dia bisa menangkap juga suara dari luar selain dari layar, seperti itu. Tergantung settingnya, ya seperti itu. Itu jadi silakan Anda belajar sendiri banyak, silakan. Banyak kita bisa gunakan. Saya kira itu ya. Maaf karena waktu ya. Luar biasa ini waktu sudah lebih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua calon guru penggerak hebat, kemudian Pak PP ya, ada Pak Pandi, ada Pak Abdurrahman tadi ya, mengamati juga. Cuma ini saya kasih tahu Pak Pandi dan Pak Rahman bahwa tadi itu kita memberikan kesempatan kepada CGP untuk membuat link sendiri, karena tadi saya coba membagikan link, rupanya ada gangguan
hanya berputar-putar saja, tidak bisa masuk dengan baik. Akhirnya terpecahkanlah masalah kita dengan membuka link sendiri. Kalau ada yang belum sukses, silakan diulang kembali berdua. Ya, yang penting minta izin sama keluarga ya, bahwa ini saya mau melakukan rekaman dengan pasangan gitu. Ya itu jangan lupa saya ingatkan. Oke, saya kira ketemu langsung dia. Ya, akan tetap semangat untuk melanjutkan yang belum selesai. Baik, sebelum kita akhiri, kita sesi foto-foto dulu, silakan. Ambil gaya. Oke, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Oke, luar biasa Ibu Eka, ulangi ya. Ya. Oke. Baik ya. Ada kekurangan. Sebenarnya kita masih ingin lanjut, tapi waktu juga yang membatasi kita. Apa kata orang, kalau terlalu lama kita pakai ini, nanti rekamannya terlalu banyak ya. Ya, sehingga dianggap lagi kita melanggar terlalu banyak waktu dipakai. Maaf sekali lagi. Wa masumi al-insana illa linyasi wala akal bila anna yatakallab. Tidaklah dikatakan manusia melainkan tempatnya lupa. Karena itu sekali lagi mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. Halo, yuk. Keluar. Bu Herni, Ternyata Pak, terima kasih banyak. Pak. kita lanjut mereka. Ya semua. Pak, izin keluar Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Salam. Oke, iya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Demikian tadi kegiatan bersama CGP dalam rangka pembahasan coaching di dalam ruang kolaborasi sesi 2. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya fasilitator Syarifuddin Lambang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.